Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel novel kita. Inilah cerita novel menantu hebat seperti Dewa bab 6 yang berjudul Peluang. Segalanya berubah terlalu cepat. Panggilan telepon paman dan ekspresi ayah menunjukkan bahwa seluruh keluarga Chandra tidak bisa melawan orang-orang di depan mereka. Erik Chandra menatap Alex Gunawan dengan penuh ketakutan, dan berpikir, siapa pria ini? Hanya satu kalimat saja bisa menghancurkan keluarga Chandra kami? Arfan Chandra yang sudah pucat berjalan ke depan Erik, dan menamparnya dengan keras. Wajah Erik dipukuli hingga bengkak. Dia berteriak kesakitan dan berkata, "Ayah, berhenti memukulku, aku akan mati jika dipukul lagi." Pada saat ini, Alex berbicara, "Arfan, aku di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk melihatmu mengajari putramu. Kamu harus menyelesaikan masalah hari ini dan memberi aku penjelasan." Andi memarahi, "Waktu abangku sangat berharga. Kamu masih tidak segera menanganinya." Arfan berpikir dengan cepat. Dia membungkukkan pinggangnya dan berkata kepada Alex, "Anak bodohku telah membuatmu marah, aku akan membunuhnya sekarang." Erik begitu ketakutan, dia dapat mendengar dengan jelas bahwa ayahnya sedang serius. Erik berlutut dan mengeluarkan suara nyaring, "Aku salah. Maafkan aku, maafkan aku." Alex berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini." Arfan segera berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Jangan khawatir, kata-katamu adalah hukum. Aku akan membawa semua anggota keluarga Chandra pergi dari kota Jakarta." Setelah itu, Arfan segera menelepon dan memerintahkan Direktur Keuangan perusahaan, segera jual semua saham dan real estate Chandra Group. 1 jam kemudian, ponsel Arfan menunjukkan bahwa rekening banknya telah menerima transfer sebesar 24 triliun. Hartanya yang lebih dari 80 triliun, hanya tersisa sebanyak ini dalam sekejap, dan dia juga tidak berani mengambil uang itu. Arfan menyerahkan kartu ATM dengan kedua tangannya, "Kakak, ini adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Chandra Group." Kata sandinya adalah 6 buah angka 6. "Aku berharap kakak akan melepaskan keluarga Chandra kami. Aku berjanji bahwa besok, seluruh keluarga Chandra akan pergi dari kota Jakarta." Alex menerima kartu ATM itu, dan berkata dengan dingin, "Ayo kita pergi." Alex dan Andi pergi. Arfan terduduk lemas di lantai. Andi mengantar Alex pulang, lalu bertanya, "Bos, apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Alex berkata, "Urusanku sudah selesai. Pergilah, jangan menghalangiku di sini. Ingat, kamu tidak diizinkan datang ke rumahku tanpa izin dariku." Keesokan paginya, Erika Buana bangun dan turun ke lantai bawah. Alex sudah menyiapkan sarapan. Apa yang terjadi kemarin terlihat seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, seluruh kota Jakarta telah gempar. Keluarga Chandra menjual banyak saham mereka, real estate, dan bahkan beberapa perusahaan di bawahnya dengan harga rendah kemarin. Arfan, Direktur Chandra Group, secara pribadi mengumumkan bahwa keluarga Chandra bangkrut dan tidak dapat menjalankan proyek besar untuk pengembangan Teluk Indah. Dia berharap pemerintah kota segera mencari mitra baru. Erika yang membaca berita di ponsel nampak sangat terkejut ketika melihat berita bahwa keluarga Chandra menjual saham dengan harga rendah dan mengumumkan kebangkrutan dan meninggalkan kota Jakarta. Aneh sekali, keluarga Chandra bangkrut dalam semalam. Sepertinya Tuhan juga tidak tahan dengan sikap mereka. Itu benar-benar karma. Tiba-tiba dia teringat dengan apa yang dikatakan Alex kemarin. Keluarga Chandra tidak manusiawi dan Tuhan tidak akan bisa mentolerirnya. Mungkinkah kutukannya bekerja? Haha.
Ada senyum lega di sudut bibirnya. Melihat senyum Erika yang cantik itu, hati Alex terasa manis seperti makan madu. Keluarga Chandra meninggalkan proyek pengembangan Teluk Indah, otomatis harus ada yang mengambil alih. Proyek sebesar itu tidak dapat dicerna oleh orang biasa. Tepat ketika beberapa perusahaan real estate di kota Jakarta sedang berpikir untuk menandatangani kontrak pembangunan bersama dengan pemerintah kota, keluarga Wibowo, keluarga paling berkuasa di ibu kota provinsi, diam-diam mengambil inisiatif dan membeli semua tanah di Teluk Indah. Ketika keluarga Wibowo bertindak, tidak ada seorang pun di provinsi ini yang dapat menandinginya. Struktur bisnis Teluk Indah pasti akan mengalami perubahan. Sore ini, Erika menerima pemberitahuan dari neneknya bahwa keluarga Buana mengadakan pertemuan darurat malam ini, dan anggota dewan harus hadir tepat waktu. Keluarga Buana akan melakukan rapat dewan direksi keluarga hampir setiap beberapa waktu. Erika dan Alex adalah anggota dewan direksi. Pada pertemuan penting ini, Erika dapat memprediksikan tekad sang nenek. Dia ingin berpartisipasi dalam proyek Teluk Indah. Erika pada awalnya tidak mau membiarkan Alex hadir, karena tidak ada gunanya juga dia pergi ke sana. Setiap kali dia menghadiri pertemuan sebelumnya, dia hanya akan duduk di sudut dan minum teh dengan tenang. Kemudian memicu cacian dari orang-orang dalam keluarga Buana. Siapa suruh dia tidak bisa melakukan apapun? Setiap bulan mengambil dividen keluarga sebanyak 400 juta, siapa yang tidak iri? Namun, Alex tampil sangat baik hari ini. Dia telah membantu Erika membersihkan mobil. Hati Erika seketika tersentuh dan berkata, "Ayo kita berangkat." Yang memimpin rapat kali ini adalah kepala keluarga Buana, Lasmi Buana. Perusahaan keluarga Buana terutama beroperasi di industri konstruksi dan bahan bangunan. Sejak kematian Tuan Besar keluarga Buana, bisnis keluarga Buana telah menurun. Beberapa perusahaan real estate berskala besar di kota tidak lagi bekerja sama dengan keluarga Buana. Saat ini, pendapatan dari beberapa proyek kecil di bawah keluarga Buana terlalu sedikit untuk mendukung pengeluaran ratusan pekerja di perusahaan. 3 bulan lalu, BAN menghentikan pinjaman kepada keluarga Buana dan memerintahkan keluarga Buana untuk melunasi 100 miliar hutang kepada BAN sebelum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hal ini tidak lain membuat keluarga Buana mengalami krisis besar. Proyek berskala besar harus diambil sesegera mungkin, jika tidak, keluarga Buana akan menghadapi kebangkrutan. Saat ini, keluarga Wibowo telah membeli semua tanah di Teluk Indah, dan proyek Teluk Indah sedang mencari mitra kerja sama yang baru. Setiap orang memiliki kesempatan. Bersambung. Jangan lupa share, like and subscribe.